Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkullah dari kelas Penjas 2C nomor NPM 192191105. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mengurai dan menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani dalam salah satu mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas. Dalam materi mengurai dan menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani ini, di dalamnya itu ada beberapa materi lagi yang dibagi, yaitu ada 5. Yang pertama itu pengertian pendidikan jasmani, yang kedua asumsi dasar program pendidikan jasmani, yang ketiga karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang terakhir yang kelima yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan selanjutnya, materi yang kedua itu ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Menurut Adang Suherman tahun 2000, ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani, yaitu meliputi yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki beberapa kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama. Dan yang selanjutnya itu ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas. Yang ketiga, anak-anak yang sekitar ajar atau yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Pada pendidik mempunyai pantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ada karakteristik program pembelajaran pendidikan jasmani. Itu yang pertama ada developmentality, appropriative, and practice. Bisa disingkat DAP ya. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak
dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Yang kedua ada instructionally applicative and practice atau bisa disingkat LAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai dan memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Dan yang ketiga ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Menurut BNSP tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut, yaitu ada 7. Yang pertama permainan dan olahraga, kedua aktivitas pengembangan, ketiga aktivitas senam, keempat aktivitas ritmik, kelima aktivitas air, 6 aktivitas lingkungan berkemah, 7 aktivitas atau kesehatan. Dan untuk materi selanjutnya yang keempat itu ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani, khususnya tingkat SMA atau madrasah aliyah, dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama itu ada isu program. Memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai, sehingga PBM kurang atau DAP-nya kurang. Berpegangan teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di SMA atau madrasah aliyah. Dan yang kedua itu ada isu program. Yang kedua itu ada isu proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada isu penilaian. Dan yang keempat itu ada isu jumlah dan karakteristik. Yang kelima ada isu sarana dan pembelajaran penjas. Yang keenam ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Ya, yang terakhir itu ada tadi isu keberhasilan kurikulum penjas. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.